Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di hari Jumat ba'dal asar dengan judul Risalah Nasihati lin Nisa. Nasihatku untuk para wanita. Karya Asy-Syekhah Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i hafidhahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca dari penjelasan penulis hafidhahullahu taala pada pembahasan yang terkait dengan al-hathu alal ikhlas wal muhafadzatu alal waqti. Dorongan atau motivasi untuk senantiasa ikhlas dan penjagaan terhadap waktu. Telah kita jelaskan sebahagian dari ucapan penulis hafidhahullahu taala. Kemudian kita akan membaca dari kelanjutannya. Qalat asy-Syekhah hafidhahullahu taala wa taqwa kalimatun jami'ah fahiya ibaratun an ta'atillahi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wallahu azza wa jalla lam yakhluqna abathan. Kata beliau hafidhahullahu taala, dan ketakwaan itu adalah kalimat yang mencakup, yang luas. Fahiya ibarat dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu dari makna inti ketakwaan. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk dia lakukan. Dan ketika ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka harus dia tinggalkan hal tersebut. Jelas ya? Dan para ulama kita, mereka menyebutkan dari ta'rif, definisi ketakwaan. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullah taala ketika Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah taala menjelaskan terjadi fitnah Ibnu al-Ash'ath, maka Talq bin Habib rahimahullah taala beliau berkata ittaquha bittaqwa.
bentengilah fitnah tersebut dengan ketakwaan. Ada fitnah, dilawan dengan ketakwaan. Kita menjaga diri kita dengan mewujudkan ketakwaan. Faqila lahu, kemudian disampaikan kepadanya, sif lana taqwa, sifatkanlah kepada kami apa maksud dari ketakwaan itu. Faqala, maka kata beliau rahimahullah taala, al-amalu bi taatillah ala nurin min Allah, raja'a thawabillah, wa tarki ma'asillah ala nurin min Allah, makhafata adabillah. Adalah beramal di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini lambang dari keikhlasan. Yaitu seorang beramal dengan amalan ketaatan di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, murni hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena adanya motivasi hawa nafsu atau karena duniawiyah, tapi murni mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia beramal dengan amalan ketaatan, kemudian meninggalkan kedurhakaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, karena takut khawatir akan adab Allah Subhanahu wa taala. Itu dari definisi ketakwaan. Kemudian kata beliau hafidhahullah taala, wallahu azza wa jalla lam yakhluqna abathan. Dan Allah azza wa jalla tidak menciptakan kita begitu saja. Dalam artian tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Kita diperintah untuk bertakwa, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya agar mereka memperhambakan diri hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia itu menyangka bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban setelah dia dicipta, kemudian dibiarkan saja seperti itu. Dia melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Ini tentu tidak sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta, yang Maha memiliki kebijaksanaan, yang Maha berilmu. Jelas ya? Oleh sebab itu, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia itu menyangka bahasanya mereka akan dibiarkan begitu saja? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengomentari dari ayat ini, memberikan penjelasan, la yu'mar wa la yunha. Mereka tidak diperintah dan tidak dilarang, la yuthabu wa la yu'aqab. Ini sebagian ulama mengatakan
Apakah mereka tidak diberikan pahala dan tidak disiksa? Jelas ya? Jadi hal yang perlu kita yakini bagi seorang muslim dan muslimah bahwa keberadaannya di kehidupan dunia ini ada maksud dan tujuannya. Itu harus diyakini. Diutusnya para nabi dan rasul, diturunkan Alkitab, Al-Quranul Karim, ada perintah dan larangan, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu seluruhnya ada maksudnya. Agar manusia ini hanya memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh sebab itu, para wanita muslimah ketika mereka memahami dan menyadari akan maksud dari penciptaan mereka, keberadaan mereka di kehidupan dunia ini akan memberikan dorongan dan motivasi bagi mereka untuk selalu meningkatkan dari penghambaan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan mereka. Ketika mereka misalnya berada di rumahnya, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mencipta mereka tidak dibiarkan begitu saja. Maka ini akan memberikan motivasi kepada mereka harus memaksimalkan waktu dan kesempatan. Ada perintah, ada larangan. Menyibukkan diri untuk beribadah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah berkeluarga, berumah tangga, dia adalah seorang istri. Harus dia sadari bahwa kehidupannya di dunia ini tidaklah sia-sia. Ada ibadah yang harus dia tegakkan. Ini akan memberikan semangat dan motivasi yang kuat kepada dirinya untuk terus memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia memahami apabila dia berada di rumahnya, banyak dari jalan-jalan atau sebab-sebab yang akan mengantarkan dirinya supaya senantiasa tetap berada dalam nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melayani suaminya, itu ibadah. Dia mendidik, merawat dari putra dan putrinya, itu ibadah. Taat kepada suami, itu ibadah. Menjaga kehormatan, itu adalah ibadah. Perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga segala aktivitasnya itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya harus dia jalani dengan penuh keikhlasan. Hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud dari ketakwaan. Ini harus senantiasa dia hadirkan dalam kehidupannya. Supaya jangan dia merasa jenuh dan bosan ketika dia berada di rumahnya. Dia selalu mengingat bahwa kehidupan dunia ini sifatnya sementara. Pasti kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Kalau bukan kita yang diwafatkan terlebih dahulu, maka harus kita yakin dunia ini akan hancur dengan datangnya hari kiamat. Dan ketika dia selalu hadirkan dari mengingat kematian, ini akan membantu dia untuk lebih memaksimalkan waktu dan kesempatannya. Supaya kehidupannya itu lebih bermanfaat. Sehingga dia senantiasa berada di atas nilai-nilai ketakwaan. Dia selalu mengingat, walaupun dia di rumahnya, dia tidak keluar dari rumahnya, dia sibuk untuk aktivitas dia pada kehidupan rumah tangganya, selalu dia berpikir, oh ini kita hidup ada waktunya. Dan kita hidup di kehidupan dunia ini ada perintah dan ada larangan dengan maksud ketakwaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia senantiasa memikirkan hal tersebut, kehidupannya itu akan lebih berkualitas untuk kebaikan dia di dunia, terlebih lagi untuk di negeri akhirat. Kemudian kata
beliau Asy-Syekhah hafidhahullah taala, qala Allah taala, afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian menyangka bahasanya kami menciptakan kalian abatha, begitu saja, tidak diatur, tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Ini kan hal yang mustahil. Ini tidak sesuai dengan maha hakimnya, bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada maksud dan tujuan manusia ini dicipta di atas kehidupan dunia ini. Jelas ya? Dan selalu diingat bahwasanya kita pasti akan kembali kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap dari kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang telah berlalu, beliau penulis hafidhahullah taala mengingatkan bahwa para wanita muslimah harus menyadari fa innana mas'ulatun amama Allah azza wa jalla, bahasanya kita pasti akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita di hadapan Allah azza wa jalla. Seorang suami, dia pemimpin di tengah keluarganya. Seorang istri, dia juga pemimpin di rumah suaminya, dan bagaimana dia menjaga dari kehormatan dan harta dari suaminya. Itu pasti akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Setiap dari apa yang kita amalkan di kehidupan dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya akan seluruh nikmat yang telah kalian nikmati di kehidupan dunia ini. Jelas ya? Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan meletakkan timbangan keadilan di hari kiamat. Maka tidak ada lagi satu jiwa pun yang akan dizalimi. Setiap jiwa itu akan diberikan keadilan. Kalau yang dia amalkan walaupun seberat biji sawi, biji yang amat ringan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan datangkan amalan tersebut. Kalau dia kebaikan, didatangkan. Kalau dia keburukan, dihadirkan. Dan cukuplah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai yang menghisap, mendetailkan, menghitung dari setiap amalan dari hamba ini. Kemudian kata beliau Asy-Syekhah hafidhahullah taala, wa qala ta'ala, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq, walakin aktsarahum la ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda." Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang berada di antara keduanya, la'ibin, bermain-main, tidak ada manfaatnya. Jelas ya? Itu semuanya ada hikmahnya. Penciptaan langit dan bumi, ada hikmah di balik penciptaan tersebut. Ma khalaqnahuma illa bil haqq.
tidaklah kami menciptakan langit dan bumi itu kecuali dengan al-haq. Walakin aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui dari hal tersebut. Jadi maksudnya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah taala, kata beliau maksudnya adalah la'ibin ay abatan wa batila. Jadi penciptaan langit dan bumi itu bukanlah penciptaan yang sia-sia atau bukan penciptaan yang batil. Tidak ada maksud dan tujuannya, tidak ada hikmahnya. Bahkan kata beliau rahimahullah taala, di dalamnya terdapat peringatan bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu atas segala sesuatu, yang wajib untuk diikuti dari perintahnya, ditaati. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi mereka yang melakukan kejelekan, dosa dan maksiat, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka yang berbuat baik, yang melakukan amalan soleh di kehidupan dunia ini. Jelas ya? Jadi penciptaan langit dan bumi itu ada maksudnya. Bukan diciptakan begitu saja, sia-sia, batil. Tapi dengan al-haq. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang Maha mampu atas segala sesuatu. Yang dengannya wajib untuk diikuti dari perintahnya, ditaati. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi mereka yang melakukan amalan kejelekan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi mereka yang melakukan dari amalan-amalan kebaikan. Itu harus senantiasa diingat dan diyakini. Akan penciptaan manusia, penciptaan langit dan bumi. Oleh sebab itu, para wanita muslimah, mereka ketika menyadari hal ini, bahwa penciptaan langit dan bumi, manusia, alam semesta ini dicipta, itu ada maksud dan tujuannya. Supaya kehidupan mereka itu lebih terarah, fokus, berada di atas jalan yang lurus. Dihabiskan waktunya, dihabiskan dari segala nikmat, potensi yang dia miliki, kemudian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan ketakwaan, beribadah hanya kepadanya. Jelas ya? Jadi jangan sampai ya ada yang bingung dalam kehidupan dunia ini. Dia wanita muslimah, tapi seakan-akan dia hidup tidak memiliki arah. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan di kehidupan dunia ini. Dengan waktunya yang singkat, dengan perbekalannya yang mungkin kurang. Jelas ya? Jadi harus dia fahami. Kehidupan yang singkat ini untuk kebahagiaan yang amat panjang di negeri akhirat. Dan itu semuanya tidak akan diraih kecuali dengan memaksimalkan waktu dan kesempatan beramal dengan amalan yang soleh. Jelas ya? Kemudian kata Syekhah Al-Alimah hafidhahullah ta'ala, wa qala ta'ala khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dengan al-haq, dan juga dengan
waktu yang telah ditentukan. Ada batasannya. Tidak ada kekekalan di atas kehidupan dunia ini. Jangan sampai dia menganggap bahwa dia hidup selama-lamanya. Terkadang ada yang meyakini bahwa, oh iya, kehidupan dunia ini akan berakhir. Tapi kalau kita melihat dari kehidupannya, ya seakan-akan dia menyangka bahwa kehidupan dunia ini akan terus berjalan dan berputar. Tidak ada ujungnya. Dan seakan-akan dia tidak akan merasakan kematian. Tidak akan melewati dari fase kehidupan di negeri akhirat, alam kubur, dan seterusnya sampai dia diperhadapkan dengan surga atau neraka. Jelas ya? Itu yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Hanya sibuk mengejar kehidupan dunia, karirnya, jabatannya, dan kesenangan dari hawa nafsunya. Itu yang dia selalu wujudkan dalam kehidupannya. Ya, seorang wanita muslimah, dia punya pedoman dalam hidup. Dia punya aturan, ada prinsipnya. Bahwa dia hidup untuk kehidupan yang lebih berbahagia di negeri akhirat. Jelas ya? Setelah dia memahami dari ayat-ayat ini, harusnya itu bisa memberikan manfaat bagi dia supaya lebih mengikhlaskan dirinya dan juga lebih pandai memaksimalkan waktunya. Mereka yang berhasil di kehidupan dunia ini adalah mereka yang ikhlas dan pandai memanfaatkan waktunya. Itu harus selalu diingat untuk para wanita muslimah. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir terhadap apa yang diperingatkan terhadap mereka itu mu'ridun, mereka menentangnya. Itu sifat dari orang-orang yang kafir. Yang mereka tidak mengenal dari agama Islam. Jadi seorang muslim dan muslimah, dia pandai melihat dari potensi untuk kehidupan kebahagiaan di negeri akhirat. Dia selalu memperhatikan dari kehidupannya. Dia menghisap dari apa yang telah dia amalkan. Sudah berapa banyak persiapannya untuk kehidupan negeri akhirat. Apa sudah yang dia persiapkan? Apa pertanyaan dan jawaban apa yang sudah dia siapkan untuk menjawab dari segala nikmat yang telah dia habiskan di kehidupan dunia ini. Jelas ya? Supaya lebih berkualitas kehidupannya di dunia ini. Lebih bermanfaat. Kemudian kata beliau Asy-Syekhah Al-Alimah hafidhahullah taala, wa qala subhanahu wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya batila, sia-sia, tidak ada maksudnya, bukan karena al-haq. Jelas ya? Oleh karena itu harus dia belajar kehidupannya di dunia ini untuk mengikhlaskan ibadahnya, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dia lihat dirinya sejauh mana pengenalan dia, pemahaman dia tentang makna la ilaha illallah al-haq. Itu harus selalu dia hadirkan dalam kehidupannya. Selalu dia bertanya kepada dirinya, sejauh mana pemahamannya tentang makna la ilaha illallah, dan bagaimana prakteknya, bagaimana amalannya, sesuai tidak dengan la ilaha illallah di kehidupan dunia ini. Jelas ya? Supaya kehidupannya itu lebih terarah, fokus, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau Asy-Syekhah hafidhahullah taala, wa qala wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfai safhal jamil. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya kecuali bil haq, dengan kebenaran al-haq. Wa inna as-sa'ah la'atiyatun,
Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Oleh sebab itu, maafkanlah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang indah. Ini harus diyakini. Hari kiamat itu pasti akan datang. Setelah diingatkan tentang penciptaan langit dan bumi, ada maksudnya, kemudian diingatkan, hari kiamat itu akan datang. Langit dan bumi ini akan hancur. Ketika hancur, apa manfaatnya bagi kita? Apa yang sudah kita amalkan? Apa persiapan kita? Itu yang harus selalu kita pertanyakan. Ya, seorang muslim dan muslimah. Apalagi para wanita muslimah. Di masa ini terlalu banyak fitnah yang datang kepada mereka. Ketika mereka keluar rumah, banyak fitnah. Harus dihadapi dengan ketakwaan, ilmu agama. Di dalam rumah juga seperti itu. Di dalam kamarnya, ini harus lebih berhati-hati lagi. Banyak dari para wanita muslimah, kadang mereka sudah terkikis, bahkan hilang rasa malunya. Pakai cadar, jilbab besar, tapi berjoget, bergoyang, kemudian disebarkan di media sosial. Semakin banyak yang lihat, semakin banyak yang like, semakin banyak yang memberikan komentar, semakin bertambah dari kesombongannya. Dia semakin senang dan bahagia. Jelas ya? Awalnya mungkin di media sosial, dia hanya berkomentar sedikit. Tulis status. Ada yang komentari, lawan jenisnya mulai. Asalnya dia tampakkan fotonya pakai hijab. Lama-lama bikin video. Terus terseret sehingga dia tidak sadar bahwa sudah terlalu besar dari apa yang dia lakukan. Jelas ya? Kemudian setelah itu lanjut. Ada yang memberikan komentar dari lawan jenisnya, yang memuji dirinya, kecantikannya, akhirnya masuk pada percakapan secara privasi. Lanjut kemudian terjadi fitnah. Itu semua tahapan-tahapannya dan itu ada. Realistis. Nyata terjadi. Jelas ya? Oleh sebab itu sering kita ulangi. Untuk para wanita muslimah, sekuat apapun dari benteng pertahanan kalian yang kalian siapkan, ketika kalian membuka peluang untuk para lelaki, pasti akan hancur juga dan terkalahkan. Itu harus selalu diingat. Jelas ya? Oleh sebab itu diingatkan bagi para wanita muslimah untuk pandai menjaga diri dan kehormatannya. Jangan setiap ada yang komentar, yang memberikan sanjungan pujian kepada dirinya, kemudian dia terlena dengan ucapan-ucapan tersebut, pujian-pujian dan sanjungan itu. Harus dia pandai menjaga kehormatan dirinya. Kemudian kata beliau, Syekh hafizahullah ta'ala, wa fi hadhihi al-adillah bayanu anna Allah khalaqas samawati wal arda li ajli iqamatid din wat tauhid. Kata beliau, Syekh al-alimah hafizahullah ta'ala, wa fi hadhihi al-adillah, dan di dalam pendalilan-pendalilan ini, ayat-ayat yang telah kita sebutkan, ada penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu karena maksud menegakkan agama dan juga tauhid. Jelas ya? Ini harus kita pahami. Ada perintah dan larangan. Ada syariat Islam, ada agama di dalamnya. Yang kehidupan seorang muslim dan muslimah itu diatur di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu pijakannya. Itu lentera dia dalam kehidupan dunia ini. Jangan
Dia mudah terpengaruh dengan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar, apa yang dia baca, apa yang sampai kepada dirinya. Sebagian wanita-wanita yang dia juga seorang muslimah, ini sangat disayangkan, hal yang menyedihkan. Patokan gaya hidupnya itu adalah dengan melihat dari orang-orang barat, pemain sinetron. Itu yang menjadi pedoman dalam hidupnya. Apa yang baik menurut mereka, itulah yang terbaik untuk diamalkan dan diterapkan. Jelas ya? Kalau dia lihat artis-artis seperti ini modelnya, sudah dia ikuti juga. Gaya bicaranya, sikapnya, cara dia berpenampilan, berpakaian, dia tidak melihat lagi dari Al-Quranul Karim dan juga dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Apa aturannya? Dia tidak lihat itu. Apa yang dianggap baik oleh keumuman manusia, walaupun hal itu melanggar syariat Islam, itulah yang dia jalankan. Itu yang dia terapkan. Kalau kita sampaikan Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, dengan mudahnya dia katakan, itu gaya penampilan orang terdahulu. Sekarang ini sudah berbeda zamannya, masanya sudah berganti. Kalau kalian hidup di masa dahulu, bisa diterapkan. Tapi untuk saat ini sudah terjadi perubahan, kemajuan zaman. Ilmu teknologi terus berkembang. Gaya hidup manusia juga berubah seiring dengan bergulirnya waktu. Jelas ya? Ini orang-orang yang tidak belajar seperti itu. Dan itu pada keumumannya manusia seperti itu. Oleh sebab itu, para wanita muslimah, ini tantangan bagi mereka untuk semakin menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama, belajar. Jelas ya? Kemudian dijelaskan dalam rangka untuk menegakkan tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan diuraikan oleh penulis Syekh Al-Alimah hafidhahullah taala. Kemudian kata beliau hafidhahullah taala, wa hayya'ana subhanahu li amrin azim. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kita seluruhnya dengan perintah yang amat agung. Qala ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, memperhambakan diri hanya kepadaku. Ini maksudnya tadi. Li iqamatid din wa tauhidi. Karena makna liya'budun itu maksudnya liwahiduni. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jelas ya? Jadi itu tujuannya beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjumpai dalam Al-Qur'anul Karim ada kalimat ibadah, perintah untuk beribadah. Misalnya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadahlah kepada Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa. Ubudu maksudnya adalah wahidu. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepadanya. Jelas ya?
Kemudian kata beliau Syekh Al-Alimah hafizahullah taala, wal ibadatu fi lughati al-khudu' wa dhillah. Yuqalu tariqun mu'abbad ay mudallal. Wa fil istilah arrafaha Syekhul Islam fi kitabih Al-Ubudiyah bi annaha ismun jami' lima yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali dhahirati wal batina. Intaha. Ibadah itu fil lughah secara bahasa definisinya adalah al-khudu' wa dhillah, tunduk dan menghinakan diri. Itu makna ibadah secara bahasa. Jadi kalau orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus dihadirkan dalam dirinya ketundukan dan sekaligus menghinakan dirinya. Ini dari arah orang yang beribadah secara bahasa. Itu makna ibadah. Al-khudu' wa dhillah, tunduk dan menghinakan diri. Jadi kalau kita beribadah, itu harus kita hadirkan makna itu. Dan itu merontokkan segala kesombongan kita, ketakaburan kita. Jadi kalau kita beribadah, harus merasa rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi secara bahasa. Oleh sebab itu, yuqalu, orang-orang Arab, mereka mengatakan tariqun mu'abbad, jalan yang dihinakan. Mu'abbad, mereka sebut mu'abbad karena jalanan itu sudah sering dilalui, diinjak-injak. Artinya kan hina, rendah. Ketika jalanan itu sudah sering diinjak berulang-ulang kali, disebut apa? Tariqun mu'abbad, dengan kata mu'abbad, ibadah. Artinya jalan yang sangat dihinakan. Oleh sebab itu, orang yang beribadah dari sisi definisi ibadah secara bahasa itu harus dihadirkan. Dia rendah, tunduk dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudallal. Jelas ya? Inilah yang diungkap oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang beliau sebutkan dalam bait syairnya, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli abidihi huma qutbani. Wa ibadatur rahman, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman adalah ghayatu hubbihi, adalah puncak cinta kepadanya, ma'a dhulli abidihi, bergandengan dengan penghinaan, perendahan, ketundukan dari orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Huma qutbani. Ini adalah dua kutub, dua poros utama yang tidak bisa dipisahkan. Jelas ya? Oleh sebab itu, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau berkata, lafdzul ibadah yatadammanu kamal adh-dhulli wa kamal al-hubbi. Lafaz ibadah itu di dalamnya terkandung kesempurnaan dari penghinaan diri dan juga kesempurnaan kecintaan. Itu harus selalu dihadirkan. Itu definisi ibadah secara bahasa. Adapun definisi ibadah secara istilah, secara terminologi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau memberikan definisi di dalam kitabnya Al-Ubudiyah, bi annaha, bahasanya ibadah itu ismun jami'un,
Ismun itu nama yang mencakup, yang umum, meliput setiap dari apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Baik dia dari ucapan, amalan yang zahir ataupun amalan yang batin, yang tersembunyi. Jelas ya? Jadi ini ada dua definisi ibadah. Yang pertama tadi secara bahasa. Secara bahasa itu terkait dengan orang yang beribadah. Jadi kalau dia beribadah harus dihadirkan apa? Rasa cinta, penghinaan diri, ketundukan, perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi ibadah secara bahasa. Kalau dia secara istilah, ibadah ismun jami likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali dhahirati wal batina, itu kaitannya dengan amalan ibadah yang kita lakukan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi, baik dia adalah ucapan ataupun perbuatan, zahir ataupun tersembunyi, maka itu pasti ibadah. Indikasi Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridhoi terkadang disebutkan keutamaan atau dengan lafaz perintah. Itu pasti Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Ketika Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi, maka itu pasti adalah ibadah. Apabila dia adalah ibadah, maka keharusannya tidak boleh diserahkan kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud kita dicipta. Menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan ketakwaan, ketauhidan di dalam kita melakukan amalan ketaatan. Jelasnya? Jadi ada dua definisi. Ibadah secara bahasa, ini kaitannya dengan kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan cinta dan kerendahan diri, penghinaan diri. Kemudian yang kedua, mana ibadah secara istilah, ini berkaitan dengan amalan ibadah yang kita lakukan. Itu harus didasari dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Jelas ya? Ya mungkin sampai sini dulu ya. Jadi apa yang bisa kita sampaikan, insyaallah taala nanti akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga apa yang kita dengarkan ini memberikan manfaat bagi kita seluruhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya, mengampuni dan menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.